Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan saya Ibu Uis Dewi Sartika dari SMA Negeri 1 Cihaur Beuti Ciamis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, di sini dibahas dalam dua ayat. Yang pertama dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan yang kedua dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum, Quran surat Al-Isra ayat 32 ini mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sedangkan zina itu sendiri adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Contoh perbuatan mendekati zina. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Ayat selanjutnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'hudukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muson dan zina goer muson. Zina muson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muson adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Dan yang kedua yaitu zina goer muson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka gadis. Hukuman zina goer muson adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Cara membuktikan perbuatan zina. Yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat
langsung dengan mata kepala sendiri serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan langsung dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Cara menghindari perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan. 3. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 4. Hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat sepi, berciuman, dan lain-lain. 5. Mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan lain-lain. Dan yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina di antaranya 1. Menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang disebabkan setelah seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu bisa menjaga diri kita dari perbuatan pergaulan bebas maupun perbuatan zina. Maha suci Allah dan maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.